Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Jumpa lagi kembali saya hamba Tuhan Matius Papare. Harapan saya bahwa Bapak Ibu selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu dihibur oleh Roh Kudus sehingga pengharapan dalam keselamatan terus hari demi hari mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Saya senang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saya Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 dengan tema tugas dan fungsi sebagai seorang penatua. Di tugas fungsi sebagai seorang penatua. Dalam visi Allah pembangunan tubuh Kristus, Rasul Paulus jelas dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat 10, akulah ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar, dan hendaklah orang membangun memperhatikan dasar yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus, yaitu Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan juga Efesus pasal 4 ayat 11, 12, 13, di sana jelas dikatakan bahwa ia memberikan baik rasul-rasul, guru, penginjil, gembala, nabi-nabi untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tugas fungsi sebagai seorang penatua dalam mengembalakan jemaat Allah atau kawanan domba Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Jadi tugas kita sebagai penilik jemaat atau penatua atau gembala ini ditetapkan untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh oleh darah anaknya sendiri. Jadi kenapa penting kita sebagai pekerja-pekerja, lebih khusus sebagai penatua, harus mengetahui status kita dalam pekerjaan Tuhan pembangunan tubuh Kristus. Karena dikatakan bahwa karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Jadi kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak benar, sehingga kita fokus sebagai penatua, fokus bagi visi Allah pembangunan tubuh Kristus, yaitu karya keselamatan yang seharusnya kita tidak diselamatkan karena tidak termaksud Israel sejati, atau kita tidak termaksud bagian yang harus diselamatkan karena faktor dosa dan lain-lainnya, tetapi kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita, dan kita telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lebih daripada itu, kita ada dalam visi besar, yaitu visi Allah
pembangunan tubuh Kristus yang telah diwahyukan oleh Tuhan lewat pengorbanan Yesus sebagai sentral daripada penebusan itu, sehingga membuka akses jalan baru bagi kehidupan kita, sehingga kita terus ada untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, mengalami ketenangan, dan terus terisap di dalam roh untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang Yesus adalah kepala. Jadi, fungsi tugas sebagai seorang penatua dikatakan bahwa pertama, jaga diri; kedua, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anak domba Allah. Jadi kita ditetapkan untuk menjaga kawanan domba Allah yang telah ditebus oleh darah anaknya. Betapa tugas yang mulia dipercayakan oleh Roh Kudus bagi kita sebagai penatua untuk mengembalakan jemaat Allah. Jemaat ini betapa mahal, karena tidak dibeli oleh uang atau ditukar oleh emas atau ditukar dengan hal lain yang menurut dunia ini hebat, luar biasa, menurut dunia ini mahal. Tetapi jelas dikatakan bahwa ditebus oleh darah anak domba Allah. Artinya bahwa jemaat ini mahal, sehingga penebusan harus memakai darah anak Allah yang maha tinggi, darah orang yang tidak bersalah, darah anak yang kudus yang namanya Yesus harus datang mengorbankan dirinya untuk kepentingan penebusan kehidupan kita dan melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam kasih karunia Allah dan juga terisap di dalam roh untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Haleluya. Jadi tugas kita adalah untuk mengembalakan kambing domba Allah. Haleluya. Sasaran kerja kita adalah mengembalakan kambing domba Allah. Contoh-contoh pengembalaan yang baik dan benar dikatakan dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1. Contoh Raja Daud sebagai seorang gembala yang berhasil. Ketika itu kambing domba 2-3 ekor dan berhasil dalam pengembalaan, sehingga Raja Daud sangat mengerti sekali tentang siapa yang memberikan kemampuan bagi dirinya untuk berhasil mengembalakan kambing 2-3 ekor di padang gurun pada saat itu. Sehingga jelas dikatakan bahwa Tuhan gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik. Ayat 1 Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi bentuk pengembalaan yang baik dari seorang penatua atau penilik jemaat atau gembala dikatakan bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kekurangan satu apapun, karena Tuhan pasti akan melengkapi kita dengan hikmat, urapan, kuasa, otoritas, kemampuan-kemampuan yang ekstra, sehingga tugas dan fungsi kita sebagai penatua kita akan kerjakan secara baik untuk mencapai target-target Tuhan, yaitu mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga perlu sekali kita melihat contoh pengembalaan yang baik dari firman Tuhan, atau yang Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan yang kedua, ayat 2 dikatakan, ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau. Jadi seorang gembala yang baik pasti akan memimpin domba-domba ke padang yang berumput hijau, bukan ke padang tandus atau ke padang kering, tetapi memimpin ke padang yang berumput hijau.
sebagai seorang gembala atau penatua yang baik. Yang kedua dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi setelah ke padang yang berumput hijau, yang kedua dikatakan membimbing ke air yang tenang. Seorang penatua atau gembala atau penilik yang baik pasti akan memimpin domba-domba ke padang yang berumput hijau. Kedua, memimpin ke air yang tenang. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi pimpin ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan juga menuntun di jalan yang benar. Memberikan contoh dan selalu menunjukkan berjalan di jalan yang benar, sehingga domba-domba tidak mengalami kesesatan. Domba-domba tidak mengalami masalah dalam proses perjalanan kehidupan mereka, tapi domba-domba selalu nyaman dan gembala untuk menuju ke perjalanan ke tempat yang nyaman untuk mencapai tujuan dalam pengembalaan itu. Yang ke ayat 3 katakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ketika kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang penatua atau sebagai seorang gembala atau penilik jemaat, pasti dikatakan bahwa tempat sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan sebagai gembala yang baik, contoh pengembalaan yang baik, karena ada kuasa otoritas dari Tuhan dalam tiap-tiap kehidupan kita maksimalkan dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu selalu menyertai aku. Haleluya. Jadi contoh pengembalaan yang baik, Raja Daud menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan satu-satunya adalah gembala yang baik, yang patut diikuti atau mencontohi Tuhan dalam pengembalaan itu, sehingga keberhasilan kerjaan Tuhan akan dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan, dalam petunjuk-petunjuk firman kebenaran, sehingga tidak akan mengalami masalah, sebab gembala lah yang selalu akan melindungi domba-domba daripada terkaman binatang-binatang buas atau serigala-serigala yang ganas, serigala-serigala yang buas yang datang mau menerkam domba-domba. Gembala selalu ada bersama-sama dengan domba dan selalu ada di jalan yang benar, sehingga domba-domba aman karena ada gembala. Yaitu tugas gembala adalah penatua-penatua, hamba-hamba Tuhan yang berjawatan, selalu ada untuk menjaga domba-domba. Demikian firman Tuhan. Tugas dan fungsi jelas, yaitu kepada kita bahwa tugas fungsi sebagai seorang penatua adalah mengembalakan kambing jemaat Allah atau kambing domba Allah yang telah ditebus oleh darah anaknya sendiri. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.